Baik, bisa kita mulai mohon Jeff saja. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una bima 'allamtana warzuqna ilma. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kajian di siang ini yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Dahlan, LCMA, yang beliau ini adalah Dewan Pengawas Syariah dari Gudang Zakat Al Khairat, dan beliau juga staf pengajar dosen di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada tema kajian kali ini akan membahas bab hukum waris, yang mana hukum waris ini atau ilmu waris ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ilmu waris ini adalah ilmu yang pelan-pelan hilang dari muka bumi karena semakin sedikit orang yang mempelajarinya. Nah, pada siang hari ini, Alhamdulillah kita insya Allah akan mengikuti sesi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dahlan dalam beberapa waktu yang akan sampai mendatang. Baik, untuk memulai, maka saya berikan waktu kepada beliau yang terhormat, Ustadz Ahmad Dahlan, LCMA, Hafidhullah Ta'ala, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita setelah sempat libur Ramadan dan kemudian Idul Fitri. Kita sekarang ini menjelang Idul Adha, insya Allah kita mulai lagi kajian kita. Hari ini akan membahas mengenai fikih waris atau fiqhul mawaris, ya. Fiqhu al-mawaris, fikih waris. Atau dalam istilah yang lain disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu mengenai tata cara pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dalam Islam. Ini adalah sebuah ilmu yang sebenarnya sangat penting ya untuk diketahui, kalaupun tidak semua umat Islam, minimal sebagian, karena ini ilmu yang pasti akan digunakan akan terjadi kepada setiap orang begitu ya, karena setiap orang akan meninggal dan ketika meninggal akan ada pembagian harta ya. Tentunya kalau ada hartanya akan ada pembagian harta dan itu pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Maka harusnya, kalaupun kita tidak memahami secara detail, minimal kita memahami secara global, mengetahui hal-hal yang penting dalam pembahasan mengenai ilmu waris ini. Maka di sini insya Allah kita akan sama-sama belajar. Mungkin tidak akan sampai sedetil kalau kita misalnya ya mengikuti kursus atau pelatihan atau mungkin ngaji kitab yang apa namanya yang mendalam begitu mengenai ilmu waris ini. Tapi minimal kita bisa memahami, mengetahui hal-hal yang mendasar. Jadi ini semacam pengantar ilmu waris begitu. Baru sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris ini begitu pentingnya sampai Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, yang merupakan firman Allah itu menjelaskan secara detail mengenai ilmu ini. Kalau kita lihat
syariat yang lain tidak semuanya dijelaskan secara detail ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, yang lain-lain banyak. Dan di antara syariat-syariat ini yang sebagian adalah syariat yang wajib, rukun Islam yang kalau orang tidak melakukannya Islamnya menjadi hilang atau bahkan dianggap kafir ya, atau mungkin sebagian mengurangi keislamannya. Itu pun sebagian tidak dijelaskan secara detail, misalnya mengenai sholat misalnya, tidak ada penjelasan secara detail mengenai tata caranya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkan sholat, syarat-syaratnya, dan seterusnya tidak ada. Mengenai haji juga demikian, tidak ada penjelasan secara detail. Tetapi ilmu waris ini atau ilmu faraid ini di antara ilmu yang dijelaskan Allah secara detail di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ini adalah ilmu yang sangat penting sampai Allah perlu mendetailkannya sendiri dalam firman-Nya. Yang kedua, kita bisa lihat urgensi dari ilmu waris ini dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ilmu waris ini dalam ayat-ayatnya, kemudian di akhir itu, di bagian akhir dari ayat itu Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, hudud Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga kekal selamanya. Wadzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang ingkar. Ingkar di sini kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, ingkar artinya tidak mau atau menolak atau tidak mau melakukan pembagian waris sesuai dengan yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat ini rangkaiannya begitu dan kemudian di akhirnya Allah mengatakan seperti ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat, menolak, yang nantang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan kemudian melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan ke dalam neraka kekal selamanya. Demikian juga dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai urgensi dari ilmu ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh pembawa acara. Rasulullah bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innaha nisful ilmi. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah karena dia adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa. Ini adalah ilmu yang akan dilupakan orang. Wa huwa awalu syai'in yunza'u min ummati, dan itu adalah merupakan syariat yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Dicabut barangkali yang dimaksud adalah tidak diamalkan oleh umat Islam secara umum, atau yang mengamalkannya semakin sedikit sehingga sampai pada tiba waktunya orang tidak lagi mau menggunakan ilmu waris, menggunakan syariat Allah dalam bagi warisan, tapi menggunakan cara-cara yang lain. Jadi ini adalah urgensi dari ilmu waris atau ilmu al-faraid. Para sahabat juga banyak memberikan motivasi kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam seluruhnya untuk belajar faraid. Misalnya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Belajarlah ilmu faraid karena itu adalah agama kalian, sebagian dari agama kalian. Juga dalam ucapan yang lain, idza tahaddatstum fatahaddatsu bil faraid. Kalau kalian sedang berbicara tentang faraid. Maksudnya masukkanlah pembicaraan tema tentang faraid itu dalam pembicaraan kalian. Kenapa? Ya tadi barangkali karena Umar mendengar Rasulullah bersabda fa innahu yunsa, karena ilmu ini akan dilupakan. Supaya tidak dilupakan, jadikanlah itu bagian dari tema-tema yang kalian bicarakan dalam perbincangan keseharian. Bapak dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Islam datang tentunya adalah untuk menyempurnakan ya. Menyempurnakan syariat-syariat yang sudah ada sebelumnya. Seperti dalam ilustrasi yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah memberikan ilustrasi permisalan dari seluruh syariat yang Allah turunkan melalui para nabi sampai Rasulullah adalah seperti orang membuat bangunan.
Bangunan itu sudah hampir jadi, tapi ada satu bagian di pojokan yang masih masih belum diselesaikan. Kemudian orang setiap kali lewat, ini bangunannya sangat indah. Dan orang setiap kali lewat mengagumi, tapi mengatakan kenapa yang di pojok itu tidak diselesaikan? Kenapa bagian itu tidak disempurnakan? Rasulullah mengatakan, akulah bagian yang menyempurnakan dari bangunan itu. Artinya bahwa sudah ada syariat sebelumnya dan sebagian dilakukan oleh manusia, sebagian kemudian dilupakan. Dan Islam datang kepada masyarakat Arab ya, secara historisnya mereka Islam turun di negara di wilayah Arab, di mana mereka mempunyai kebudayaan, mempunyai cara berpikir, cara pandang hidup, cara berinteraksi di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di antara masalah warisan ini, mereka mempunyai juga tata cara pembagian warisan yang tentunya salah ya, salah dan fatal sebenarnya kalau kita lihat bentuknya. Sebenarnya kalau kita dulu berbicara tentang pernikahan di zaman jahiliyah juga seperti itu, banyak jenisnya dan ya banyak yang ngawur begitu. Yang ya kalau kita menggunakan akal yang paling logika paling sederhana kita mengatakan itu bukan sesuatu yang baik. Nah, di antara yang menjadi perlu kita ketahui mengenai background latar belakang ilmu waris yang ada di jahiliyah adalah bahwa orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada orang yang meninggal, maka hartanya itu hanya akan diwariskan kepada anak laki-laki terbesar atau yang sudah besar. Yang sudah besar artinya sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa ikut berperang. Maka anak-anak yang kecil, yang di bawah umur, itu mereka tidak dapat. Apalagi perempuan, ya sama sekali nggak dapat. Karena argumentasi mereka, mereka mengatakan orang-orang perempuan ini dan anak-anak kecil ini nggak ikut berpartisipasi, tidak punya andil dalam keluarga begitu. Yang buat keluarga ini kaya, yang buat keluarga ini bisa eksis adalah karena orang-orang laki-laki yang besar ini yang bisa berperang, bisa mencari nafkah, bisa membuat terhormat keluarganya. Maka anak-anak itu tidak diberikan harta warisan juga para perempuan. Dan bahkan ketika ayat tentang waris ini turun kepada para sahabat, pada waktu itu pun mereka sempat walaupun tidak menolak, tetapi mereka berbicara di antara mereka bahwa ini kok sepertinya tidak seperti yang biasa kita lakukan. Mereka mengatakan begini. Ibnu Abbas meriwayatkan, "Lamma nazalatil faraidu allati faradallahu fiha ma farada lil waladi dzakari wal untha wal abawain." Ketika ayat tentang warisan itu diturunkan dan Allah membagikan bagian secara detail masing-masing kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada orang tua, orang-orang tidak menyukai para sahabat waktu itu ya. Tidak terlalu suka dengan pembagian itu. Au ba'dhum atau sebagian dari mereka tidak suka, bukan semua sahabat. Wa qalu, mereka mengatakan tu'tal mar'ah rubu' was-sumun wa tu'tal ibnah an-nisf wa yu'tal ghulam as-saghir wa laysa min haula'i ahadun yuqatilul qaum wa la yahuzul ghanimah. Kenapa perempuan kok diberi bagian seperempat dan seperlapan? Ini adalah istri. Bagiannya seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperlapan kalau punya anak. Dan anak perempuan dikasih setengah, bagiannya setengah. Dan anak kecil juga dikasih bagian, padahal mereka semua, ini argumen yang tidak suka ya, mengatakan mereka semua tidak ikut berperang dan tidak mendapatkan ghanimah. Uskutu an hadal hadits la'alla Rasulullah SAW yansahu au naqulu lahu fayughayyiruhu. Nah, mereka tidak berani ngomong, yang tidak suka ini, tidak semua sahabat. Sebagiannya tidak suka dengan pembagian ini atau menurut mereka tidak tidak logis begitu dengan logika yang mereka ya tentunya logika ini juga terpengaruh dengan budaya mereka ya, budaya yang ada pada masa jahiliyah. Mereka mengatakan eh, diam saja atau nanti kita bilang kepada Rasulullah supaya diganti. Dan akhirnya kemudian mereka benar sebagian bertanya kepada Rasulullah SAW menyampaikan hal ini. Ini menunjukkan bahwa ini sudah sangat terpatri dalam pikiran bawah sadar mereka bahwa orang-orang keluarga ya yang dapat warisan ini adalah harusnya orang-orang yang mempunyai peran andil dalam mendapatkan kekayaan dan
membuat keluarga itu menjadi terhormat. Sedangkan orang yang tidak punya andil maka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Tetapi Islam tentunya tidak melihatnya seperti itu. Islam melihatnya bahwa ini adalah semua orang yang keluarga terdekat. Dan kalaupun taruhlah dia itu kecil, ya nanti suatu saat dia akan besar. Kalau dia perempuan juga punya kebutuhan. Apalagi kalau misalnya dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya suami, tidak punya keluarga, dia punya kebutuhan. Dan harta ini harus dibagi secara adil. Maka Islam datang dengan menjelaskan syariat mengenai mawaris ini dengan cara yang sangat adil. Harus kita meyakini dalam hati dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah pembagian yang paling adil. Karena pembagian warisan ini benar-benar turun langsung dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita mengatakan harusnya ini dapat sekian, yang itu harusnya dapat sekian. Tidak ada alasan seperti itu. Karena ini adalah pembagian yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan berkali-kali dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak pernah menzalimi. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ahkamul hakimin. Dia adalah zat yang paling adil di antara semua yang ada di alam semesta ini. Maka kalaupun misalnya ya sekarang taruhlah kita mendengar ada sebagian orang-orang yang para feminis misalnya ya yang meyakini bahwa wanita dan laki-laki adalah sederajat, kemudian mengatakan bahwa kenapa Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain? Kenapa perempuan tuh dapatnya setengah dari apa yang didapat oleh laki-laki? Seakan-akan mereka tidak mau hukum yang Allah berikan. Mereka mau hukum yang menurut mereka lebih adil. Tetapi adalah cara pandang yang salah. Karena ya kalau Allah dianggap tidak adil, siapa yang lebih adil? Siapa yang bisa mengadili kalau tidak dianggap adil? Wong kita ini siapa sih? Kita hanya makhluk Allah. Yang kita bergantung dengan segalanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil? Itu adalah pemikiran yang sangat keblinger ya. Dengan dalih apapun, dengan argumentasi apapun, dengan cara apapun mereka memutar-mutarkan apa namanya takwilnya, penafsirannya, argumentasinya supaya bisa tidak sesuai dengan yang tertulis secara nas, ya, yang secara jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah mewajibkan membagi harta warisan bagi kalian mengenai anak-anak kalian itu bagiannya adalah laki-laki yang mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ilmu faraid ini, pembagian warisan ini tentunya banyak hikmahnya dengan adanya syariat ini. Yang dulu di syariat di orang-orang jahiliyah itu di syariat itu diselewengkan, hanya warisan diberikan kepada orang tertentu. Kalau di Islam ini tentunya dibagi secara adil dan ada banyak hikmahnya. Di antara yang pertama adalah dalam rangka untuk lebih menguatkan persaudaraan ya, ketika orang-orang yang barangkali misalnya taruhlah ada seorang yang meninggal, dia punya saudara, punya anak, punya bapak, punya ibu. Sebagian mungkin ada clash misalnya ketika hidup, mungkin. Kemudian sampai mungkin tidak mau berbicara dan seterusnya. Tapi ketika yang ini meninggal, dalam kondisi apapun dia hartanya tetap akan diberikan kepada seluruh keluarga yang mendapatkan hak itu. Terlepas apakah dia dulu bermusuhan atau tidak. Sehingga kemudian itu bisa jadi melembutkan kembali hati mereka dan menguatkan kembali hubungan kekerabatan yang ada. Hikmah yang lain adalah bahwa menunjukkan Islam ini menghormati yang disebut dengan al-milkiyah al-fardiyah, kepemilikan individu. Setiap orang punya hak untuk mencari uang, mendapatkan uang, dan memiliki dan menguasai uang yang didapatkan atau harta yang didapatkan dari usahanya tersebut. Jadi tidak ada yang namanya harta bersama. Harta bersama itu ya kalau disepakati bahwa itu adalah harta bersama. Tapi kalau itu harta yang dicari sendiri, yang didapatkan sendiri, itu menjadi haknya sendiri.
dan dia punya hak untuk melakukan apapun ya selama tidak bertentangan dengan syariat dalam masalah harta yang dimiliki. Ini diambil dari hikmah ini bisa kita ambil bahwa setiap orang nanti yang menjadi kerabat itu mendapatkan haknya, hak dari harta warisan, entah setengah, entah seperempat, entah seperlapan. Ketika dia mendapatkannya, itu akan menjadi miliknya, milik pribadinya, dan tidak ada orang siapapun, termasuk pemerintah, termasuk siapapun, untuk tidak boleh mengambilnya atau memaksa untuk misalnya merampasnya dan seterusnya. Karena itu menjadi kepemilikannya yang sempurna, al-milku tam namanya, kepemilikan yang sempurna untuk harta tersebut. Itu diantara hikmah dari pembagian warisan dalam Islam. Dan perlu dipahami bahwa pembagian yang ada itu juga sudah pembagian yang dapat setengah, seperempat dan seterusnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah pembagian yang paling adil, maka tidak perlu kita mempertanyakannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di pembahasan yang awal ya mengenai kata waris dulu. Waris itu dari bahasa Arab, fiilnya, kata kerja adalah waritha yarisu irthan, yang artinya mewarisi. Waritha yarisu, mewarisi. Kemudian ada al-maurus. Maurus artinya, atau miras, yang dijamakkan menjadi mawaris. Itu adalah artinya harta yang diwariskan, peninggalan dari orang yang meninggal. Disebut juga dengan faraid. Faraid adalah jamak dari kata fardu. Yang fardu itu artinya bagian yang telah ditetapkan. Jadi bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT disebut dengan fardu, jamaknya faraid. Ini secara bahasa. Maka ilmu waris atau al-mawaris atau ilmu faraid artinya adalah ilmu yang membahas mengenai, mempelajari mengenai tata cara pembagian harta pusaka atau harta warisan. Tentunya dasar hukumnya tadi kita sudah sebutkan bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai itu, karena ini adalah di antara syariat yang dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan dalam surat ini, di antara yang tidak semua ya, Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah mengatakan lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu dan kerabat, dan bagi wanita juga ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu dan juga kerabat, ibu bapak dan kerabat, mimma qalla minhu au kathur, sedikit maupun banyak. Ya, bagiannya entah sedikit entah banyak, tapi semuanya dapat bagian. Nasiban mafruḍa, sebagai bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang lain, ayat surat An-Nisa ayat 11 tadi yang sudah saya bacakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawlil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya. Ayatnya panjang. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan bahwa anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Kalau mereka lebih dari 3, lebih dari 2, maka mendapatkan 2/3 dan seterusnya. Nanti kemudian ada pembagian-pembagian yang lain yang secara detail. Sedangkan dalam Al-Quran, sedangkan dalam hadis tadi kita sudah bacakan juga yang sabda Rasulullah SAW, perintah untuk belajar ilmu waris, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid adalah setengah dari ilmu. Bapak dan sekalian dari Allah SWT, harta warisan ini kan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal, harta pribadinya. Karena dia sudah meninggal, maka dia sudah tidak punya hak. Ya, jadi orang ketika hidup dia mempunyai hak untuk mentasarufkan hartanya. Milkut tam tadi memberi hak kepada dia untuk melakukan apapun terhadap hartanya, ya selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan hukum yang ada.
Tapi begitu dia meninggal, maka dia kehilangan hak untuk tasarruf hartanya. Maka kemudian harta yang ditinggalkan ini diurus oleh syariat. Diurus oleh syariat dengan cara apa? Dengan cara dibagikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu ahli warisnya. Tetapi sebelum harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan ini dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang harus ditunaikan dulu, yang wajib ditunaikan sebelum pembagian harta warisan. Apa saja? Yang pertama adalah eh, harus dibedakan ini untuk suami istri. Khusus untuk suami istri harus dipisahkan antara harta suami dan harta istri. Ini mungkin dalam Al-Quran tidak ada ya, dalam hadis juga tidak ada. Tetapi ini dipahami dari kaidah syariat secara umum bahwa setiap orang punya hak yang disebut tadi kepemilikan individu al-milki al-fardiyah terhadap sesuatu yang dimilikinya. Punya hak terhadap sesuatu yang dimiliki. Kalau suami dan istri dia pisah harta. Pisah harta ini maksudnya taruhlah misalnya suami dan istri ini saling punya pekerjaan masing-masing dan mendapatkan penghasilan masing-masing, kemudian mereka declare dari awal bahwa harta yang didapatkan itu menjadi hartanya masing-masing. Maka itu harus dipisahkan. Jadi dalam kasus di mana suami dan istri tidak mencampur hartanya, maka harus dipisahkan dulu, dibagi dulu mana yang punya suami, mana yang punya istri. Kalau yang suaminya meninggal atau istrinya meninggal, maka itulah yang bagian yang akan digunakan untuk bagian warisan. Yang punya pihak yang lain yang bukan punya dia tidak dimasukkan. Ini khusus untuk yang pisah harta ya. Tapi kalau yang kebanyakannya kalau di Indonesia ya suami istri itu ya memang ya mereka hidup berpuluh-puluh tahun bersama, ya mereka menganggap bahwa semua yang dimiliki adalah kepemilikan bersama. Jadi tidak perlu dipisahkan kalau yang seperti itu. Yang kedua yang harus didahulukan juga atau ditunaikan sebelum harta warisan adalah sebelum pembagian warisan adalah biaya untuk mengurus jenazah. Biaya untuk mengurus jenazah ini harus dipisahkan dulu diambil dari harta orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga membayar hutang kalau punya hutang. Dan kalau diketahui tentunya, karena bisa jadi dia punya hutang, ahli warisnya tidak tahu. Tapi kalau diketahui, jelas dia punya hutang, maka harta itu digunakan untuk bayar hutang dulu. Harus ditunaikan dahulu sebelum pembagian warisan. Yang keempat adalah wasiat kalau ada. Kalau si mayit ini yang meninggal ini pernah berwasiat bahwa sebagian hartanya itu diberikan kepada orang tertentu. Dia berwasiat misalnya ini motor ini nanti kalian kasih ke si fulan. Atau misalnya tanah ini nanti kamu infakkan, kamu wakafkan kepada masjid mana misalnya. Maka terus ditunaikan dulu. Walaupun ada kaidah dalam syariat yang Rasulullah bersabda lah gimana? Rasulullah mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Maksimal untuk harta wasiat adalah sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Jadi tidak boleh mewasiatkan sebagian hartanya itu kepada salah satu anaknya misalnya. Yang dia akan menjadi ahli waris, tidak boleh. Tidak boleh kepada ahli waris. Kalau dia mewasiatkan kepada ahli waris bagaimana? Ya dianggap wasiat itu batal. Harta itu dikembalikan kepada sebagai harta warisan yang akan dibagi. Jadi 4 hal itu harus ditunaikan dulu sebelum pelaksanaan pembagian warisan. Rukun dan syarat waris ada 3 rukun. Yang pertama adalah muwaris, orang yang meninggal namanya muwaris, yang akan mewariskan, muwaris yang meninggal ini. Syaratnya apa? Yang pertama dia punya harta. Kalau tidak punya harta berarti tidak bisa dibagi. Yang kedua dia benar-benar meninggal. Maksudnya meninggal ini dia diketahui bahwa memang pasti dia sudah meninggal. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kadang-kadang ada orang misalnya yang dia pergi dari kampungnya, merantau. Kemudian dia tidak diketahui kabarnya secara bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun tidak diketahui kabarnya. Apakah dia dianggap meninggal? Ya belum tentu. Harus ada kepastian bahwa dia benar-benar meninggal. Jadi dipastikan dicari informasi semaksimal yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa status orang ini yang telah pergi dari kampungnya ini.
Misalnya begitu. Jadi harus dipastikan bahwa dia benar-benar meninggal. Dan yang ketiga, ada ahli warisnya. Ya kalau dia misalnya nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, nggak diketahui siapa keluarganya, misalnya dia orang tadi merantau, datang sendirian, nggak menikah, kemudian meninggal, punya harta tapi dia tidak punya kerabat, ya akhirnya dia tidak menjadi mewaris, tidak bisa menjadi orang yang hartanya diwarisi. Terus diberikan kemana? Ya diberikan kepada pemerintah, kepada Baitul Mal, karena tidak ada yang bisa yang punya hak untuk mengambilnya. Yang kedua adalah al-maurus atau al-mirath, yaitu harta yang ditinggalkan. Syaratnya yang pertama cukup untuk dibagikan, ya karena barangkali setelah digunakan untuk yang 4 tadi habis, ya nggak bisa jadi harta warisan. Yang kedua syaratnya berasal dari orang yang meninggal tersebut, jadi itu adalah kepemilikan dia dulu ketika meninggal, ketika sebelum meninggal, itu adalah milik dia, kepemilikan yang sempurna. Dan yang ketiga syaratnya sudah dibayarkan untuk hal-hal yang 4 tadi sebelum sebelum dibagikan sebagai warisan. Syarat rukun yang ketiga adalah al-waris, artinya adalah orang yang mewarisi harta orang yang meninggal ini. Syaratnya yang pertama adalah dia merupakan kerabat yang memang apa namanya mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan. Kerabat yang disebut oleh syariat dia mendapatkan hak untuk mendapat warisan. Tidak semua kerabat dapat harta warisan tentunya. Ada pembagiannya. Yang kedua syaratnya adalah bahwa dia dalam kondisi hidup ketika orang yang mewariskan harta itu meninggal. Bukan dia sudah meninggal duluan. Ini perlu dipahami pada sekalian. Kadang-kadang begini, saya pernah ditanya ini, benar kasus nyata bahwa ini kadang terjadi di masyarakat kita. Misalnya ada seorang ibu, dia punya taruhlah 3 orang anak. Ibu ini umurnya panjang, punya tanah luas misalnya. Kemudian semasa semasa hidupnya ada salah satu anaknya yang meninggal. Ketika anak ini meninggal sudah dewasa, sudah punya anak juga. Kemudian ibu itu meninggal, berarti anaknya tinggal 2. Yang sering ditanyakan dan kemudian kadang itu dipaksakan untuk dilakukan adalah anak yang meninggal tadi, kan dia punya anak-anak juga. Apakah kan dulu kalau misalnya dia masih hidup, dia mendapatkan warisan. Tapi dia sudah meninggal. Apakah boleh haknya itu dipindah ke anak-anaknya? Sebagai bagian dari semacam menggantikan posisinya begitu. Karena dulu ibunya, ibu atau ayahnya itu adalah anak dari yang meninggal itu, apakah dia punya hak? Jawabannya tentunya tidak. Islam mengatakan bahwa yang punya hak adalah anak tadi kalau dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, hilang haknya untuk mendapatkan warisan. Apakah berpindah kepada anaknya? Tidak. Tidak berpindah kepada anaknya. Jadi tetap yang dapat adalah yang 2 tadi. Tetapi kalaupun misalnya eh, anak yang 2 tadi sepakat misalnya, dia mengatakan, saya bersedekah sedikit dengan yang bagian ini, kamu juga kepada kakaknya dia ngomong, kamu juga keluarkan sedikit bagianmu untuk anak-anak kakak kita yang sudah meninggal itu. Nah itu boleh. Jadi jadinya bukan harta warisan, tetapi sedekah atau hibah atau apapun. Tapi yang jelas bukan waris. Ini perlu difahami karena apa? Karena syariat Islam itu sangat detail dalam membahas masalah warisan ini. Baik, yang ketiga, orang yang meninggal mewarisnya tadi adalah meninggal secara hakikat seperti yang syarat yang awal tadi. Kemudian yang keempat, syarat yang lain adalah adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri. Ya kan, kalau suami istri itu kan tidak ada hubungan nasab, tidak ada kekerabatan, tapi dia dapat juga karena ada hubungan perkawinan. Dan syarat yang kelima adalah tidak ada hijab atau penghalang. Ya, tadi karena tidak semua kerabat itu mendapatkan warisan. Bisa jadi dia seharusnya dapat warisan, tapi kemudian ada hijab, ada yang menghalangi. Ada kerabat yang lebih dekat, yang membuatnya dia tidak dapat warisan tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sebab-sebab. Bapak sekali ini waktunya tinggal 2 menit ya. Nanti barangkali kalau misalnya ini waktunya tidak cukup, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebab-sebab mewarisi yang pertama adalah kekerabatan nasab ya.
Kekerabatan yang hakiki, ya tadi misalnya ayah, ibu, anak, saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, itu nasab namanya. Yang kedua karena perkawinan, musaharah. Al-musaharah dalam istilah fikihnya. Al-musaharah ini artinya seseorang yang dia tidak ada kekerabatan menikah dengan orang yang dia jauh, mungkin bahkan beda negara, beda ras, beda suku bangsa, menikah, kemudian terjadilah perkawinan, maka ini mempunyai hubungan namanya al-musaharah, yang kemudian mewajibkan untuk salah satunya kalau meninggal akan mewarisi orang yang meninggal tersebut. Dan yang ketiga adalah al-wala. Al-wala ini maksudnya adalah pembebasan budak. Yaitu bahwa kalau misalnya ada orang, ini zaman ketika masih ada perbudakan dulu. Kalau ada orang yang seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh seseorang, kemudian budaknya ini taruhlah misalnya, kemudian dia bekerja dan sukses, begitu punya harta banyak. Kemudian dia meninggal, budaknya meninggal, maka orang yang membebaskan budak ini nanti termasuk di antara yang punya hak untuk mendapatkan warisan. Tetapi tentunya itu juga dengan syarat yang tadi di antara syarat yang 5 tadi yang disebutkan, yaitu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada eh, yang lebih dekat, kerabat yang lebih dekat kepada mantan budak ini yang akan mewarisi. Bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat gitu, tergantung dari adanya kekerabatan dari budak tersebut atau mantan budak tersebut. Dan yang keempat adalah sesama muslim. Sesama muslim maksudnya kalau seorang ayah kafir, kemudian anak muslim, ayahnya meninggal, ya anaknya tidak mewarisi. Atau sebaliknya, seorang muslim ayah, seorang muslim meninggal, anak-anak kafir, ya dia juga tidak mewarisi karena perbedaan agama, ikhtilafuddin, membuat orang tidak bisa saling mewarisi. Maka di antara penghalang seseorang mewarisi adalah pembunuhan. Kalau orang membunuh itu, dia tidak dapat harta dari orang yang dibunuhnya, dan perbedaan agama. Perbedaan agama tadi membuat orang tidak saling mewarisi, dan juga pembunuhan. Kalau misalnya seorang ayah membunuh anak. Masuk kembali ya, Ustaz ya. Afan ini Hmm. karena keterbatasan Zoom, jadi eh, kita melanjutkan dari pembahasan dari Ustaz Ahmad Dahlan. Silahkan, Ya, dipersilahkan dilanjut, Ustaz. ini masih sedikit aja, tinggal sedikit insya Allah. Sekarang juga sudah setengah dua, hampir setengah dua ya. Baik, tadi melanjutkan mengenai penghalang. Yang menjadi penghalang orang saling mewarisi adalah tadi yang pertama berlainan agama ya, perbedaan agama. Kalau seorang ayah itu misalnya Muslim, anaknya Kristen misalnya, atau Hindu atau Buddha, ayahnya meninggal, maka anaknya tidak mewarisi. Atau sebaliknya, yang Muslim adalah anaknya, ayahnya bukan Muslim, maka tidak mewarisi juga. Jadi ikhtilafuddain ini menjadi salah satu penghalang orang saling mewarisi. Yang kedua adalah pembunuhan. Kalau ada seorang ayah misalnya membunuh anaknya, anaknya meninggal, dia punya harta, ayahnya tidak mewarisi karena dia membunuh anaknya. Atau sebaliknya, misalnya ayahnya dibunuh oleh anaknya, apalagi kalau misalnya taruhlah misalnya ayahnya ini seorang kaya raya, pengusaha besar gitu, punya uang banyak, kemudian anaknya banyak, kemudian pengen rebutan begitu, yang sini kemudian pengen cepat supaya dapat yang bagian yang banyak, kemudian dibunuh ayahnya, maka jika dia juga tidak akan mendapatkan bagian dari warisan itu karena dia membunuh ayahnya. Itu kaidahnya man man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang kesusu ya, buru-buru pengen dapat sesuatu tapi dengan cara yang salah, maka dia akan mendapatkan akibatnya, justru dia akan dihalangi dari mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbudakan. Eh, jadi seorang budak ini misalnya, kalau tuannya meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jadi ada 3 yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan, yang barangkali seharusnya dia secara statusnya mungkin kerabat atau mungkin suami atau istri dan seterusnya. Tapi karena ada 3 hal itu, salah satu dari 3 hal itu, maka dia tidak mendapatkan warisan. Yang selanjutnya, Bapak dan sekalian, mengenai ahli waris ya, yang disebut dengan orang-orang yang mewarisi tadi, al-waris.
ahli waris ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah zawi al-furud. Zawi artinya yang memiliki, al-furud artinya bagian yang ditentukan. Itu orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah dalam hadis Nabi. Ini jumlahnya ada 12 yang disebut secara eksplisit kerabat. Ini yang apa namanya? Bukan kerabat. Orang-orang yang ditetapkan pembagiannya oleh Al-Quran. Baik itu karena perkawinan maupun karena kerabatan. Yang pertama ada 12 golongan. Yang pertama adalah 4 golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Ayah, kakek, suami, saudara laki-laki seibu. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Kakek tentunya disebutnya dalam hadis. Ya, kakek menggantikan kalau tidak ada ayah. Statusnya menggantikan kalau tidak ada ayah. Artinya kalau ada ayah, ya kakek nggak dapat. Gitu. Yang kedua, 8 golongan perempuan. Jadi 4 golongan laki-laki, 8 golongan perempuan. Yang perempuan yaitu istri. Ini hubungannya bukan nasab, tapi musaharah, perkawinan. Kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini menggantikan posisi anak laki-laki. Kalau anak lakinya tidak ada, maka dia menggantikan yang cucu ini dapat. Tadi beda ya kalau dengan saudara. Kalau saudara, maaf, saudara laki-laki punya anak, itu tidak mewarisi. Kemudian ini juga cucu, ini kan cucu dari anak laki-laki kalau tidak ada anak yang lain. Jadi kalau misalnya yang meninggal punya anak perempuan, terus punya cucu, yang cucu nggak dapat, dia akan terhalang dengan yang anak tadi. Kemudian ibu, kemudian nenek. Nenek tentunya juga kalau tidak ada ibu. Nenek ini baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Kemudian asobah, yang kedua namanya asobah. Asobah secara bahasa artinya adalah sisa ya. Ya kata sisa itu seakan-akan sedikit, padahal kalau kita nanti dalam prakteknya hitungan warisan, asobah itu selalu banyak. Asobah ini adalah yang mendapatkan sisa warisan, sisa harta warisan setelah dibagikan kepada zawi al-furud. Jadi semua dapat bagian tadi, setengah, sepertiga, seterusnya, sisanya diberikan kepada asobah ini. Siapa asobah itu? Asobah adalah, nanti ada asobah bil ghair, ada asobah binafsihi, asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Kemudian yang ketiga ada zabil arham. Zabil arham ini orang yang punya kekerabatan tapi tidak mendapatkan hak warisan. Tapi nanti ketika yang lain tidak ada semua, dia bisa jadi dapat. Maka dia tidak disebut oleh Al-Quran sebagai yang pihak mendapatkan warisan. Tapi nanti kalau dalam kasus misalnya semua kerabatnya tidak ada, bisa jadi sampai kepada dia, dia dapat begitu. Ini biasanya adalah kebanyakan adalah dari jalur garis keturunan perempuan. Misalnya anak cucu dari anak perempuan misalnya. Baik, yang selanjutnya ahli waris laki-laki yang dengan dua jenis tadi, tawil furud dan asabah. Mereka adalah yang pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung nih. Kalau yang lain nggak ada biasanya dapat ya, jauh sekali ini biasanya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dari pihak ayah, paman saya dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah, anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah, saudara laki-laki seibu, suami, kemudian mu'tik. Mu'tik adalah orang yang memerdekakan budak. Ini yang dari laki-laki. Dari 3 jenis tadi ya, dawil furud, dawil arham, dan asabah. Dawil arham tadi kan kekerabatan secara umum, yang dia tidak ada bagiannya dalam Al-Quran, tapi bisa jadi dapat ketika semua yang lain yang lebih dekat tidak ada. Termasuk mu'tik ini. Mu'tik ini kan juga kasusnya dia dapat kalau yang kekerabatan yang dekat tidak ada. Kemudian ahli waris perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah,
kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan mu'tiqah. Mu'tiqah adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi kalau digambarkan diagramnya seperti itu ya, gambarnya itu pewaris. Kalau eh, dari samping kanan kirinya, jadi kalau yang dari kekerabatan dari nasab ini saudara laki-laki, baik sekandung maupun seayah maupun seibu. Itu yang dari nasab dan searah yang selevel dengan dia. Kemudian saudara perempuan juga sekandung saya pun ataupun seibu. Kemudian dari jalur musaharah perkawinan ya suami atau istri. Kalau dia laki-laki berarti istri, kalau dia perempuan berarti suami. Dari jalur yang atasnya ibu dan ayah. Ibu dan ayah ini bisa naik ke nenek dan kakek. Ya. Kalau dari pihak ibu hanya nenek, bukan kakek. Dari pihak ayah, nenek dan kakek. Ini menggantikan kalau tidak ada ibu dan ayah tentunya. Kemudian juga paman sekandung, paman seayah. Ini juga menggantikan ketika ini semua tidak ada nanti ya. Bisa dapat, tapi jauh nih. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung ataupun anak laki-laki dari paman saya. Kemudian ke bawah ini adalah anak. Anak baik perempuan maupun laki-laki. Ke bawah lagi, kalau anak laki-laki dia punya anak lagi. Kalau anak perempuan tidak dapat ya. Maksudnya anaknya anak perempuan, cucu dari anak perempuan tidak dapat. Anak laki-laki ini baik cucu ini baik dari cucu perempuan maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ada mu'tiqah. Mu'tiqah ini adalah mu'tiq atau mu'tiqah ini adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi ini gambarnya seperti ini yang akan mendapatkan warisan ya. Eh, tentunya ini belum tentu semua dapat. Kalau misalnya ada semua, misalnya dalam kasus ini semua wujud ya. Ini ada orang meninggal punya semua ini, dia punya suami, punya saudara laki-laki, punya. Ini akan banyak yang terhalangi, mahjub. Mahjub artinya dia terhalangi. Jadi biasanya yang paling dekat ya seperti misalnya suami ini pasti dapat, istri pasti dapat, ayah dan ibu pasti dapat, walaupun entah 1/6, entah 1/8 itu kalau ibu 1/3 ya itu pasti dapat. Anak itu juga pasti dapat. Tapi kalau yang sini ini dapat kalau tidak ada anak. Yang sini juga begitu akan terhalangi oleh anak. Pewaris misalnya punya anak, punya saudara laki-laki sekandung, jadi dia nggak dapat karena ada anak. Dan seterusnya nanti akan ada pembahasan mengenai hijab namanya. Hijab ini adalah penghalangan yang membuat seseorang tidak mendapatkan warisan. Baik, sedikit lagi bagian terakhir saja dari masalah hukum fikih waris ini adalah mengenai bagian-bagian yang zawi al-furud ya tadi orang-orang yang bagiannya ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah yang mendapatkan seperdua, setengah. Yang dapat setengah dari harta warisan ada 5 kelompok. Yang pertama suami. Suami dapat setengah. Tapi dengan syarat istri tidak punya, ya mereka dalam perkawinan itu mereka tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, tidak punya anak begitu. Atau cucu dari anak laki-laki. Itu suami baru dapat setengah. Yang kedua anak perempuan kalau dia sendirian. Dia anak tunggal. Jadi tidak ada anak lainnya. Karena kalau ada anak yang lainnya, kalau laki-laki misalnya, maka nanti dia menjadi asobah bil ghair. Dia akan ikut kepada asobah kepada anak laki-laki. Kalau tidak ada, kalau dia anak tunggal, anak perempuan tunggal, maka dia dapat setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal, tapi dengan syarat tidak ada anak tentunya. Karena cucu ini kan terhalang oleh anak. Kemudian saudari perempuan sekandung tunggal, tapi syaratnya tidak ada anak dan tidak cucu. Karena kalau ada anak dan cucu dia terhalang. Jadi saudara ini eh, levelnya jauh ya. Artinya Islam itu melihat yang paling dekat adalah ke atas dan ke bawah. Dan yang setara adalah yang dari pernikahannya, suami atau istri. Ke atas itu adalah ayah, ke bawah adalah anak. Ayah ibu, yang ke bawah adalah anak. Jadi saudara perempuan sekandung tunggal ini syaratnya tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah juga. Kalau ada ayah juga dia terhalang. Tidak ada laki-laki, tidak ada saudara laki-laki sekandung.
Yang ketiga, yang kelima, saudari perempuan seayah tunggal dengan syarat tidak ada anak dan cucu atau cucu, dan tidak ada ayah dan tidak ada saudara sekandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah. Ini yang dapat warisan setengah. Yang dapat 2/3 ada 4 kelompok. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih selama tidak ada anak laki-laki. Jadi seorang meninggal punya anak 3 semuanya perempuan. Nanti 2/3 bagian mereka dibagi 3 orang tersebut. Kemudian yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Cucu tapi perempuan dari anak laki-laki tapi dengan syarat yang meninggal tidak punya anak. Misalnya sudah meninggal semua gitu. Bapaknya meninggal, yang pamannya juga meninggal. Maka tinggal cucu ini, cucu perempuan lebih dari 2 dan dari anak laki-laki. Dan dengan syarat tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki dan tidak ada anak di atasnya, maka dia akan menjadi asobah, menjadi sisa asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga, C, 2 saudari perempuan sekandung atau lebih syaratnya tidak ada anak. Jadi saudari sekandung atau lebih tapi 2. Itu kalau tidak ada anak atau tidak ada cucu dan tidak ada ayah dan tidak ada laki-laki sekandung, mereka dapat. Kalau ada semua, kalau yang tidak ada anak, kalau ada anak atau ayah atau kalau ada anak atau ayah atau cucu, maka dia terhalang. Kalau ada saudara laki-laki sekandung dan tidak ada semua yang 3 tadi, maka dia menjadi asobah, sisa. Kemudian yang keempat, 2 saudari perempuan seayah atau lebih, ini bersama dengan atas saya, syaratnya tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, tidak ada cucu dari anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki seayah. Baik. Yang mendapatkan 1/4 ada 2 kelompok. Yang pertama adalah suami dengan syarat bahwa istrinya ini mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau kalau tidak punya anak, bahwa tidak punya anak tapi punya cucu. Kemudian istri itu dapat juga 1/4 dengan syarat suami tidak punya anak. Kalau suami tadi dapat 1/4 dengan syarat istri punya anak. Kalau istri dapat 1/4 dengan syarat suami tidak punya anak dan tidak punya cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang dapat 1/8 adalah istri dengan syarat dia suaminya tidak punya anak atau tidak punya cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang kelima, yang mendapatkan 1/3 ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ibu. Ibu dapat 1/3 dengan syarat anaknya ini tidak punya anak. Ibu ini, orang meninggal punya ibu. Ibunya dapat 1/3 kalau orang yang meninggal ini tidak punya anak. Atau tidak punya cucu dari anak laki-laki. Dan tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih. Karena dapat, kalau punya 2 orang saudara atau lebih, ibu akan dapat 1/6. Kemudian yang kedua saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, 2 orang atau lebih. Dengan cara 2 orang atau lebih, syaratnya pewaris tidak punya anak dan tidak punya cucu dari anak laki-laki dan juga tidak ada ayah atau kakek. Yang keenam, yang terakhir, ini adalah yang mendapatkan 1/6. Yang pertama adalah ayah kalau anaknya yang meninggal itu punya anak atau punya cucu. Ibu juga sama, dapat 1/6 kalau anaknya itu punya anak atau punya cucu dari anak laki-laki, dan kalau ada 2 saudara atau lebih, baik sekandung, seayah maupun seibu. Yang ketiga, kakek. Ini menggantikan ayah. Kalau tidak ada ayah, maka dia dapat 1/6, tapi dengan syarat sama dengan syarat yang di ayah tadi, bahwa yang meninggal tidak mempunyai anak atau tidak punya cucu, dan tentunya kalau tidak ada ayah. Kalau ada ayah, yang dapat adalah ayah. Kemudian nenek dari pihak ibu dan syaratnya tidak ada ibu tentunya. Kemudian nenek dari pihak ayah syaratnya tidak ada ayah dan ibu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi harus bersama dengan seorang anak perempuan.
Syaratnya pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada dua perempuan atau lebih. Kemudian saudari perempuan seayah bersama dengan saudari perempuan sekandung, syaratnya tentunya kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung, seayah, dan juga dua saudari perempuan sekandung atau lebih. Dan terakhir saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dapat sepertiga. Syaratnya kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada ayah dan tidak ada kakek. Ini pembagiannya seperti itu. Nanti kalau dalam aplikasinya kita akan tahu kalau kita sudah tahu yang menghalangi. Jadi siapa yang menghalangi, siapa yang terhalang itu sangat penting untuk mengetahui karena ketika ada dua orang yang sebenarnya dapat bagian tapi kemudian salah satu menghalangi, maka yang terhalangi tidak dapat bagian. Baik, yang selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kalau masih ada umur panjang dan ada kesempatan, kita akan nanti detailkan mengenai ya minimal kita tahu sampai pembagian ya. Kita sampai belajar misalnya punya harta sekian, anaknya siapa saja, apa ahli warisnya siapa saja, kemudian kita bagi dan nanti akan semoga dapat berapa bagian seperti itu. Demikian, Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair kepada Ustadz Ahmad Dahlan atas penyampaian materinya mengenai bab hukum waris dan semoga kita bisa mengambil dan mencerna dari apa-apa yang beliau sampaikan dan semoga keberkahan dari Allah senantiasa menyertai kita semua dan semoga penjagaan dari Allah senantiasa membersamai Ustadz Ahmad Dahlan yang hafizallahu taala. Baik, kita cukupkan ya Ustaz dari kajian siang ini. Ya, Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dalam tolabul ilmi kali ini dapat membawa keberkahan kepada kita semua. Kita tutup amin. dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, matur nuwun Ustaz penyampaiannya, Ya, matur nuwun sama-sama. waktunya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.